Artinya apa, anak-anak? Ibadah itu bukan hanya ritual-ritual belaka ketika kalian ibadah umum, ketika kalian sekolah minggu, tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, hari Minggu kalian ibadah, enggak seperti itu saja, tapi seluruh aspek kehidupan kita, ya, seluruh aspek kehidupan kita itulah ibadah, ya. Ketika kalian, ya, memakai pikiran kita dengan baik, ya, dipakai untuk belajar dengan baik, itu merupakan ibadah. Pak, halaman berapa, Pak? Kenapa? Halaman berapa? Pokoknya bab yang pertama. Bab yang pertama itu tentang ibadah yang sejati. Coba silakan cari, ya. Nanti kalian pelajari sendiri. Saya rasa mungkin halaman 1, ya. Halaman 1 sampai berapa itu, ya. Jadi di situ dikatakan, jadi ibadah yang sejati. Pak, saya sudah pakai headset, Pak, tapi suaranya masih kecil, Pak. Maaf, Pak. Oh, masih kecil sekali, ya. Oke, sudah agak besar, anak-anak. Mohon maaf, ini faktor laptopnya mungkin karena sudah umurnya sudah puluhan tahun ini, laptopnya sehingga agak kecil. Ya. Nanti mudah-mudahan suatu saat bisa diservis atau diganti yang baru, gitu ya. Nggak tahu kapan, kalau sudah ada rezeki. Ya, oke. Jelas ya anak-anak ya? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, oke. Cok, ini Mario, coba dibuka Mario. Anunya apa? Kameranya. Mario, buka kamera. Ada banyak ini yang ada beberapa yang ditutup kameranya, ya. Mungkin suatu saat lain kali, ya, kita harus lebih tegas lagi. Kalau memang kalian tidak mau buka kamera, mending dikeluarkan ke grup. Ya. Nanti saya akan bicara dengan guru kelas kalian, ya. Karena kalian sudah kelas 6, harus lebih serius lagi dalam belajar. Sudah besar, kelas besar, harus lebih serius. Nggak bisa kalian belajar sambil tiduran di rumah, di kasur, ya. Oke, saya lanjutkan lagi, ya. Jadi dalam ibadah, ya, itu yang paling ditekankan adalah pola hidup kita, ya. Ritual penting, kebaktian penting, ya. Kenapa? Karena melalui kebaktian ini kita mendapatkan firman Tuhan, ya. Nah, dari firman Tuhan itulah, ya, kita bisa melakukan firman Tuhan itu dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau kalian baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 itu tentang bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula. Ya, saya tidak akan bahas Alkitab, nanti silakan baca sendiri, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 itu adalah cara hidup jemaat mula-mula. Ya. Kenapa jemaat ini sangat luar biasa sekali? Ya. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Ya. Pada saat itu, ya, para rasul melakukan tugasnya masing-masing. Ya. Mereka memberitakan firman Tuhan. Ya. Kemudian setelah itu
mereka juga peduli pada sesama. Ya. Jadi pada zaman dulu, pada zaman itu, pada zaman rasul-rasul itu, yang kaya, jemaat-jemaat yang kaya, yang diberkati Tuhan luar biasa, peduli terhadap sesama, membantu saudara-saudara mereka atau yang miskin, misalnya seperti itu ya, untuk berbagi. Makanya dalam setiap Mohon maaf Pak Jumadi, saya menyela sebentar. Iya Pak. Saya mohon izin mau mengeluarkan L dari ruang meeting karena tidak menyalakan kamera. Oke, terima kasih Pak. Ya. Pak Dhani, mari yuk Pak, nyalain. Coba dinyalakan semuanya videonya ya. Mario sudah berulang kali saya ingatkan itu. Mario coba buka kameranya, Mario. Kalau tidak dikeluarkan, kalau nggak dibuka, mau nggak mau Pak Dhani nanti akan mengeluarkan Mario dari. Oke, bisa saya lanjut ya? Oke. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Ya. Kenapa? Mereka sangat peduli kepada sesama, sehingga yang kaya tidak merasa berlebihan karena mereka saling berbagi berkat. Ya. Sedangkan yang miskin mereka juga tidak kekurangan. Kenapa? Mereka mendapatkan dari orang-orang yang berlebihan, saling berbagi berkat. Ya. Jadi iman mereka bukan hanya secara teori saja, tetapi juga mereka ya saling berbagi. Ya. Makanya di dalam kitab Yakobus juga dikatakan ya, atau Yakobus pasal yang ke-1 ayat 26 dan 27 ya, ibadah yang sejati dan murni adalah memperhatikan yatim piatu dan orang-orang janda-janda yang miskin. Ya. Jadi di sini ada satu kepedulian sosial. Jadi tidak hanya kita itu rajin ke gereja saja, rajin beribadah saja, tetapi bagaimana mereka dapat mewujudkan kasih ya terhadap sesama itu. Ya. Dapat mewujudkan kasih terhadap sesama itu. Ya. Sehingga istilahnya tidak ngomong tok, ya. Tidak bicara saja. Ya, tetapi ada satu tindakan praktis. Bagaimana kita dapat mengasihi sesama. Kenapa? Karena mengasihi sesama itu adalah sebagai bentuk mengasihi Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab yang lain dikatakan, ya, kalau kamu menyatakan diri mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, tetapi kamu membenci sesama, membenci saudara, itu sedang berbohong kalian. Ya. Kenapa? Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Sedangkan yang kelihatan saja tidak dikasihinya. Ya. Makanya anak-anak ya, kali ini ya kita belajar beribadah melalui apa? Melalui pola hidup kita, melalui perkataan kita, ya, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, ya, melalui pola pikir kita, ya, kita sebagai seorang siswa, ya, pada saat kalian belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh, itu adalah salah satu bentuk ibadah. Ya. Ibadah melalui apa? Melalui pikiran kita, melalui otak kita beribadah kepada Tuhan. Ya, ini anak-anakku sekalian, ya, belajar kita beribadah yang sejati, yaitu melalui pola
Oke anak-anak, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya serahkan ke Pak Dhani. Baik Pak Jumadi, terima kasih. Ya. Saya mohon izin keluar ya Pak ya. Nggih, monggo. Nggih. Matur nuwun Pak. Ya. Oke, silakan dibuka bahasa Jawanya. Pak Dhani, ini bahasa Jawanya boleh kalau ada tugas boleh dikerjakan di sini, Pak, bukunya. Tidak boleh. Itu tidak boleh dicoret-coret karena itu pinjem. Oke. Silakan bahasa Jawanya kemarin terakhir sampai halaman berapa? Masih ingat? Silakan dibuka halaman 6. Sudah, halaman 6. Identifikasi titik anet teks informasi. Saben jenis teks informasi duweni ciri-ciri utawa titikan mligi. Maksudnya setiap teks informasi itu memiliki ciri-ciri khusus. Bisa katitik saka informasi sing diandharake, uga bisa saka basa-basa saka basa kang digunakake. Titikane teks informasi: A. Teks pawarta, ngandharake fakta, kamomot ana ing media cetak utawa elektronik, isine pawarta sing lagi dadi bahan omongane masyarakat, tuladhane kaya teks siji ing dhuwur, banjir bandang lan longsor. B. Teks persuasi. Teks persuasif yaiku karangan sing isine ngajak utawa narik kawigatene, mangaribawani lan nyakinake sing maca. Wujud gancaran isine bisa ngajak, ngelingake, mamerake, nawake. Sesanti atau slogan. Slogan isine ngajak lan ngelingake. Jadi itu tadi, teks pawarta atau berita itu berisi tentang fakta, dibuat atau dimuat di media cetak atau media elektronik. Yang berikutnya, isinya berita yang menjadi bahan perbincangan masyarakat. Kalau teks persuasif itu merupakan teks ajaan utawa narik kawigaten, menarik kepercayaan pembaca. Sedangkan sesanti atau slogan itu isinya mengajak dan mengingatkan. Itu bedanya. Kalau slogan itu pendek, kalau teks persuasi lebih panjang. Sama-sama fungsinya untuk mengajak, tapi slogan dengan kalimat yang pendek. Misalnya, ayo maca buku, ben ora bodoh. Itu berarti slogan. Tapi kalau teks persuasif itu cenderung panjang. Berikutnya lagi pariwara atau iklan. Iklan kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng, dituku lan digunakake. Tuladhane slogan kayata visi misi sekolah, visi misi instansi atau perusahaan, partai politik lan sapanunggalane. Iklan tuladhane kaya iklan sabun, iklan handphone, iklan panganan lan sapanunggalane. Teks papat, pariwara utawa iklan. Sawise bocah-bocah ngerti titikane utawa ciri-cirine teks informasi,
Wena tondo centang ing papan isen-isen ing cocok kanggo teks informasi iki. Ini kemarin sudah dikerjakan atau belum? Sudah. Isine prastawa nyata. Ajaan, pamer, dayani, ngelingake. Isine prastawa nyata berarti pawarta, di pawarta. Ajaan berarti masuk di persuasi, masuk di slogan. Pamer masuk di pariwara. Dayani masuk di persuasi. Maaf. Ngelingake masuk di slogan. Wujudnya paragraf, pawarta wujudnya paragraf, persuasi wujudnya paragraf. Wujudnya ukara, pariwara wujudnya ukara, slogan wujudnya ya ukara. Sawise bocah-bocah mbedakake tek informasi penara tanda centang ing papan isen-isen iki. Sapa nandur bakal ngunduh, itu berarti termasuk sesanti atau slogan. Banjir bandang nerajang nuwuhake korban jiwa, itu berarti pawarta atau berita. Banyu resik sumber panguripan openono, berarti sesati. Ayo tandang jaga lestarine alam. Apa berarti? Persuasi. Ajakan. Ajaan. Saiki golekana tulodo teks informasi pinilih, bisa teks pawarta, teks sesati. Ini enggak usah. Langsung kita masuk ke bedakake teks informasi. Bocah-bocah wacanen teks ing dhuwur lan setitekno maneh kaya kang wis dijlentrehake yen jenise teks informasi wujude teks pawarta, teks slogan lan teks iklan. Teks ngisor iki setitekno. Perhatikan teks di bawah ini. Taman Nasional Baluran. Seperti yang kemarin kita lihat di YouTube itu. Njaga lestarine alam Indonesia dadi tanggung jawabe kabeh warga negara Indonesia, yaitu kabeh masyarakat lan pemerintah, kementerian, kehutanan lan lingkungan hidup sing kejaba diperhatikan lan ngupakara lestarine alam Indonesia. Salah sijine kanthi netepake taman nasional. Taman nasional yaiku cagar alam, hutan lindung sing dilindungi undang-undang kanggo njaga lestarine ekosistem sing asli, yaiku alame tandurane lan kewan-kewane. Taman Nasional Baluran kuwi salah sijine cagar alam utawa hutan lindung sing wis ditetepake dening pemerintah. Ekosistem sing asli ing Taman Nasional Baluran awujud padang savana, alas mangrove, alas tropis, pesisir, rawa, lan pegunungan. Ana 444 jenis tanduran, 155 manuk, lan 26 mamalia. Mamalia sing paling misuwur itu terkenal, yaitu banteng. Rini lan Bimo wis nate diajak bapak ibune dolan menyang Taman Nasional Baluran. Bocah loro seneng atine ana Taman Nasional Baluran. Amarga bisa langsung ngrasakake lan deleng endahing alame, tanduran lan kewan-kewan sing wis langka. Rini lan Bimo seneng banget bisa weruh wujude banteng. Mula yen kepengin kaya Rini lan Bimo, enggalo nggawe rencana liburan semester iki, saperlu dolan menyang Taman Nasional Baluran. Ing kono saliyane dolan uga bisa neliti lan sinau ngenani maneka warna ekosistem. Regane tiket kanggo mlebu kapitung murah, papane gampang diparani amarga manggone ana ing sapinggire dalan gedhe Surabaya Banyuwangi, kilometer 18, Arjoso Situbondo. Taman Nasional Baluran mapane ke bawah Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Ini gambarnya seperti yang kemarin kita amati. Oke.
Teks ing dhuwur iku irah-irahane apa? Irah-irahane itu judul. Judulnya apa tadi? Teks ini judulnya apa? Taman Nasional Buluran. Oke, Taman Nasional Baluran. Tembung sing kacetak kandel ing dhuwur golekana tegese. Kajibah. Mana tadi kata kajibah? Sing kajibah njaga. Yaiku kabeh masyarakat lan pemerintah lan lingkungan hidup sing kajibah njaga lan ngupakara. Kajibah itu apa ya? Ikut turut serta gitu. Turut serta. Turut serta itu apa bahasa Jawanya? Kalau ngupakara itu memelihara. Ngopeni. Kalau kajibah iku sing duweni kewajiban. Padang savana itu apa? Padang rumput. Padang sing akeh sukete. Yo, padang sing akeh sukete. Padang rumput. Lek alas mangrove. Alas sing wit-witane mangrove. Alas kang isine wit mangrove. Enggalo iku cepet ke bawah. Kok ke bawah itu apa maksudnya? Taman Nasional Baluran mapane ke bawah. Desa Sumberwaru. Ono ing maksudnya. Jadi Ono bawah ya Pak. apa? Arahnya itu ke bawah yang tadi itu. Ya maksudnya ono ing atau bertempat atau ngono lho. Gambar iki slogan apa iklan? Ayo coba sing nomor 1 iki slogan apa iklan? Slogan Pak. Slogan atau sesati. Iki iklan. Slogan. Ayo, pengen ketemu mrene wisata alam Pulau Komodo. Berarti iki iklan atau pariworo. Pasinaon loro. Ayo coba. Nyusun teks informasi bebarengan. Nyusun teks informasi sing paling penting kudu ngerteni ciri khase lan jenise teks. Carane nyusun teks informasi, siji teks pawarta. Teks pawarta kuwi sing diandharake kudu nggunakake pedoman ngeneni apa, sapa, kapan, nyapa, nang endi, kepiye. Iki kalau nang nggone basa Indonesia berarti 5W tambah 1H. Sing keloro, teks persuasi. Apa teks persuasi ku? Temtokno data, fakta, fenomena sing arep kagunakake minangka dasar kanggo narik kawigaten lan mangribawani utawa ngajak. Data, fakta sing narik kawigaten atau kepercayaan. Ini berarti isinya ajakan. Lanjut. Ini ndak usah bikin kelompok, pilih jenis teks apa sing arep tulis bareng karo kelompok, nggak usah. Urutan paragraf mau banjur pajangan ing papan kang sumadyo. Ini ya, perhatikan. Halaman ini tadi, yang gambar ini ada ABCDE, ABCD ada 4 ini.
Silahkan nanti dibuat teks informasi. Gunakake basa Jawa. Oke, ini digawe teks informasi tapi nggunakake basa Jawa. Iki nanti sebagai tugas basa Jawa. Tugas basa Jawa. Teks informasi iso berupa pawarta atau ajakan. Nomor yang A ini babakan kelestarian alam. Ini semua sebenarnya tentang kelestarian alam. Kalian bisa membuat ini dengan dalam bentuk berita atau dalam bentuk kalimat paragraf atau teks ajakan. Nanti silahkan kalian boleh milih mau bikin yang seperti apa. Ini itu dikerjakan semua atau dipilih salah satu, Pak? Dikerjakan semua. Jadi dikerjakan semua menjadi satu paragraf yang padu. Menjadi paragraf sing nyambung, sing padu. Oke, sudah? Selin, Deborah, itu kenapa dimatikan kameranya? Oke. Selanjutnya, silahkan kalian buka buku tematiknya kalian. Hari ini kita bahas pembelajaran kedua, lanjutan dari kemarin. Kemarin halaman berapa? Kemarin halaman 66, Pak. Oke. Sekarang silakan dilihat halaman 67. Dibaca penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang B mewarnai dan membuat motif patung. Itu silahkan dibaca sendiri-sendiri dulu. Pak Dani akan menyiapkan bahan untuk praktik hari ini. Nanti kalian amati, Pak Dani akan praktek membuat patung. Jadi nanti silahkan diamati. Kalian baca ini dulu, Pak Dani sambil menyiapkan bahan.
Sudah selesai membacanya? Belum, Pak. Oke. Sini dalam. Ayo. Ada payung, pakai payung. Ini gambarnya kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Suara saya masuk, suara saya dengar. Suaranya kecil, Pak. Kecil, Pak. Suaranya kecil. Ya, Oh. Tapi terdengar kan suaranya? dengar. Dengar. Pak Bobo, sebentar terdengar bisa. Bentar, ini zoom-nya agak nge-lag. Tadi program tadi mana? Oke. Terdengar suara saya? Dengar. Yes. Pokoknya terdengar. Perhatikan. Yang saya siapkan di sini ini cetakan. Saya bawa cetakan topeng. Cetakan ya, bentuknya ya. Dan nanti patung yang akan saya buat bentuknya seperti ini. Yang perlu saya siapkan pasir. Kami akan pasir ini. Lalu semen. Semennya ini semen yang berwarna putih untuk membuat patung. Semennya ini cepat kering. Jadi nanti harapannya patungnya cepat kering. Terus pada untuk ngaduk semen ini sama kaki untuk digunakan mengaduk. Lalu tidak lupa air. Air ini harus ada. Pasir yang berada di sini saya campur sedikit air. Harapannya biar pasirnya itu agak sedikit basah sehingga nanti bisa tercetak dengan baik. Ini alas yang saya gunakan kardus. Berharap pas kalau kardus. Ini saya kasih sedikit air di apa namanya pasirnya supaya ini kelihatan nggak? Yang di zoom kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Selanjutnya ini saya cetak. Berarti masih belum penuh karena belum terbentuk secara sempurna. Jadi sepertinya pasirnya kurang basah. Kembalikan di sini dulu. Saya campur air supaya agak basah. Karena kalau pasirnya basah nanti bisa membentuk. Jadi harapannya kalau pasirnya basah nanti bisa membentuk.
Tadi hasilnya yang awal tadi kurang penuh ternyata. Ini suara apa ya? Oke, semoga nanti pas sudah agak sedikit penuh. Lalu kita cetakkan. Kita akan isikan kardusnya ini dengan pasir yang agak penuh supaya terbentuk. Yang ada di rumah terdengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Ini setelah tercetak, angkat pelan-pelan. Ini kalau misalkan cetakannya merasa kurang rapi, kita bisa mengulang lagi. Ini ya. Oke. Sambil ini kita biarkan. Ini suara apa ya Pak? Tutup. Sambil ini biarkan tercetak di sini. Lalu nanti kalau sudah terbentuk cetakannya, kita sambil mengaduk lem. Airnya diambilkan cetakannya dulu. Jangan penuh-penuh, Beli. Kalau dirasa cetakannya kurang rapi, kita bisa benarkan secara manual. Kita harus tahu daerah-daerah mana tadi yang harus dituangi semen, supaya nanti bisa membentuk seperti ini, bentuk wajah ini. Pak, Gani itu dari kertas, Pak. Apa wajahnya ini, Pak? Wajah maksudnya. Ya, kali. Yang ditanyakan yang mana? Yang ditanyakan Felix yang mana? Yang topengnya itu dari kertas, Pak. Topengnya kayu. Dari kayu. Topengnya dibuatnya dari kayu, bukan dari kardus. Ayo airnya cepat. Geser.
Ini kita campur sama air semuanya. Diaduk. Tapi semuanya jangan cepat kering. Sepertinya masih terlalu mudah. Nah, kalau sudah kita tuangkan di cetakan, hanya dituangkan di cetakan. Semuanya ini lengket. Pak Dani itu semen apa Pak? Kok warna putih? Khusus digunakan untuk membuat patung. Nah, nanti saya cekkan. Kalau tidak salah namanya mortar atau atlas. Kalau pakai semen gresik tidak bisa, karena ini nanti harus dikeringkannya dengan waktu yang tepat. Kalau semen gresik kan kita harus ingat ini cetakannya terbuatnya kan dari pasir, jadi kita harus hafal permukaannya. Ini tidak apa, diratakan dulu, nanti tinggal dibentuk. Nanti tinggal dirapikan. Kalau ingin kuat, ini harusnya ditambah sama kasar. Ditambah sama kasar, jadi bisa kuat. Nggak usah. Oke, ini kita diamkan begitu. Nanti permukaannya dia sudah akan membentuk itulah. Kita tunggu sampai kering. Keringnya kayaknya nggak terlalu lama. Sambil menunggu kering, kita pelajari materi selanjutnya. Semoga itu nanti keringnya bisa cepat. Kita sekarang yang materi matematika. Tema 3 yang bagian matematika.
halaman 68. Silakan dibuka halaman 68. Saya akan share screen. Di situ ada contoh sifat distributif, juga disebut penyebaran. Untuk memahami sifat tersebut, perhatikan contoh berikut. Di situ ada contohnya 3 kali 4 ditambah 5. Perhatikan, kalau ada begini, ini artinya bagaimana kalau kita mengerjakannya? Tidak bisa kita menuliskan 3 kali 4 ditambah 5, tidak boleh. Yang boleh 4 ditambah 5 dulu kali 3. Atau kalau tidak begitu, sifat ini diuraikan, namanya distributif, itu mendistribusikan. Jadi 3 kali 4 ditambah 3 kali 5. 3 kali 4 sama dengan 12, ditambah 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi totalnya 27. Jadi yang depan dikali dulu sama yang belakang juga ya Pak? Nah, ini kan kemarin kalau kita pelajari tentang operasi campuran, 3 kali 4 ditambah 5, yang didulukan kan yang dikurung. Berarti 3 kali 9. 3 kali 9 kan 27. Sama kan? Nah, ini kalau diuraikan seperti ini. Nah, sifat ini dinamakan sifat distributif. Tuh. Jadi kalau misalkan kelas 1 ada 4 anak. Kelas 5, kelas 1 ada 4 anak, kelas 2 ada 6 anak. Masing-masing ini disuruh iuran untuk membuat patung sebanyak 2.000. Ini sebanyak 2.000 juga. Lalu berapa totalnya? Kan begitu. Ini kalau ini ditambah ini, atau kalau saya tulis 4 kali 2.000 ditambah 6 kali 2.000. Bentuk ini kalau kita tuliskan bentuk lain bisa, yaitu 2.000 kali 4 ditambah 6. Jadi 4 tambah 6 kali 2.000 ini kalau diuraikan jadi 4 kali 2.000, 6 kali 2.000. Sampai sini paham? Nah, ini namanya sifat distributif. Distributif itu maknanya adalah mendistribusikan. Contoh lagi. Di SD Kristen Battle menjual dasi dengan harga 10.000. Jika semua siswa akan membeli dasi itu, kelas 1 jumlahnya misalkan 15 siswa. Kelas 2 jumlahnya 20 siswa. Kelas 3 jumlahnya 29 siswa. Kelas 4 jumlahnya 25 siswa. Kelas 5 jumlahnya 18 siswa. Kelas 5 30 siswa. Kelas 6 18 siswa. Ini kalau disuruh menotal, ya gampang. Berarti 10.000 kali ini. Paham? Ini namanya sifat distributif. Nah, kamu bisa mengerjakan dengan cara ini di total dulu, baru dikalikan 10.000, atau boleh diuraikan 10.000 kali 15, 10.000 kali 20.
ditambah 10.000 kali 29 tambah 10.000 kali 25 tambah 10.000 kali 30 tambah 10.000 kali 18. Ini boleh dilakukan begitu. Nah, sifat ini dinamakan sifat distributif. Paham? Oke. Untuk tematik hari ini Pak Dhani tidak memberikan tugas. Tugasnya proyek untuk minggu depan. Jadi minggu depan bentuknya penugasannya proyek. Proyeknya apa itu? Tunggu infonya minggu depan. Terus yang selanjutnya untuk numerasi. Pak Dhani akan tunjukkan numerasi. Numerasi hari ini. Bentar. Numerasinya nanti akan saya share di grup halaman 32. Itu di buku ada Pak, buku tulis di buku paket numerasinya. Tidak ada. Ini nanti saya share di di apa namanya? GC. Silakan ini dipelajari dulu. Dipahami lalu nanti dikerjakan untuk numerasi. Apabila ada yang nggak paham nanti boleh ditanyakan untuk numerasinya. Sementara sampai di sini dulu paham, ada pertanyaan apa tidak? Nanti tugasnya numerasi saya share di GC. Tugasnya hanya 2 ya, Pak. Ya, bahasa Jawa sama nanti numerasi. Oke. Kalau sudah minta tolong Kensu dipimpin doa, Kensu. Pak Dhani nggak nunggu topengnya, Pak. Topengnya nanti kalau sudah selesai. Ini masih belum begitu kering. Nanti kalau sudah kering saya share. Oke, silakan Kensu pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Pak Dhani Tuhan dan Pak Jumadi Tuhan yang telah ngajarin kami Tuhan. Berkati anak-anakmu ini Tuhan untuk mengerjakan tugas Tuhan dengan sampai selesainya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Silakan kalian boleh log out.